Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok Karsa, kelas IM 4306. Di sini kami hendak mempresentasikan tugas besar mata kuliah IMK untuk aplikasi Google Classroom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Meh Putri, dan teman-teman saya ada Gerin Aryo, IGSA Putusinta Devia, Muhammad Kiko, dan Muhammad Wima. Langsung saja, pada step yang pertama yaitu memahami pengguna. Di sini kami memilih aplikasi Google Classroom yang digunakan oleh pelajar, mahasiswa, dan pengajar. Di sini pelajar dan mahasiswa menggunakan Google Classroom dengan tujuan untuk mengakses segala informasi kelas, mengakses materi, mengumpulkan tugas, dan melihat nilai. Dan untuk pengajar, aplikasi ini mempermudah mereka untuk memberikan informasi kelas, pembagian materi, pembagian tugas, dan pembagian nilai. Pada step 2 yaitu memahami fungsi bisnis. Proses bisnis yang kami berikan untuk permasalahan yang dihadapi user dalam Google Classroom adalah user dapat memahami task yang diberikan pengajar, user dapat membedakan kategori assignment, materi pembelajaran, video pembelajaran, dan kuis dengan mudah karena sudah terorganisir. User dapat mengkategorikan task sesuai dengan yang dibutuhkan user. Kemudian di step 3 memahami prinsip desain UI. Desain UI yang kami gunakan untuk Google Classroom menyesuaikan dengan hasil survei yang telah kami lakukan sebelumnya dengan penggunaan tipografinya menggunakan Roboto dengan penggunaan color palette-nya seperti yang ada di slide. Selanjutnya pada step 4 yaitu membangun menu navigasi. Fungsi dari skema navigasi adalah agar user atau pengguna dapat melakukan task-nya dengan baik, seperti urutan-urutan melakukan suatu aktivitas dalam aplikasi. Di sini kami mengambil salah satu flow yaitu membuka materi serta melihat kuis. Ada user membuka website Google Classroom, selanjutnya user login dengan mengisi akun email dan password. Selanjutnya user mengarah ke homepage, lalu user memilih salah satu kelas, lalu user mengarah pada kelas page, lalu user memilih kategori materi untuk melihat materi yang tersedia, dan yang terakhir user memilih kategori kuis untuk melihat kuis yang tersedia. Selanjutnya pada step 5 yaitu memilih tipe Windows. Nah, di sini tipe Windows yang kami gunakan itu adalah Cascading Secondary Windows yang kami gunakan pada login page. Selanjutnya kami menggunakan tipe Windows Primary Windows yang kami gunakan pada home page dan class page. Dan di sini kami menggunakan overlapping secondary windows yang kami gunakan pada sidebar. Selanjutnya pada step 6 yaitu memilih perangkat interaksi yang tepat. Perangkat interaksi yang dibutuhkan user dalam menggunakan Google Classroom adalah sebagai berikut. Ada input device, di mana di sini pada input device kami menggunakan keyboard, mouse, dan touchpad. Selanjutnya ada output device, di mana kami menggunakan speaker dan screen. Selanjutnya adalah step ketujuh, yaitu memilih screen based control. Screen based control yang kami pilih di sini diantaranya adalah text entry untuk memasukkan email ataupun hal lain, kemudian operable button, serta selection control. Untuk step 8 itu kita membuat penulisan teks dan pesan dengan jelas. Pada aplikasi Google Classroom yang kami bangun ulang, kami menuliskan teks informasi pada login page, class page, dan assignment page. Terus juga ada membuat error message. Kalau di contoh ini masih yang cuman untuk close connection. Mungkin selebihnya bisa ditunjukkan pas prototype. Untuk step 9, pemberian feedback, guidance, dan assistance. Feedback, guidance, dan assistance akan sangat membantu penggunaan aplikasi Google Classroom. Ini contohnya pada login page, terus pada menunggu feedback untuk menunggu verifikasi dari email, juga pada submission dan private comments di kelas. Selanjutnya, step 10, internasionalisasi dan aksesibilitas. Untuk internasionalisasi, kami menggunakan bahasa Inggris, dan untuk aksesibilitas, kami menambahkan fitur untuk memperbaiki tampilan pada tas yang terlihat kurang jelas dan kurang rapi.
di mana kami menambahkannya pada user akan dapat membedakan kategori assignment, materi pembelajaran, video pembelajaran, dan kuis dengan mudah karena sudah terorganisir. Dan user akan dapat mengkategorikan task sesuai dengan yang dibutuhkan user. Selanjutnya yaitu step 11 dan 12, graphics, icons, image, dan warna. Yang pertama ada graphics dan icons. Di sini kami menggunakan beberapa icons seperti icon settings, icon home, icon hamburger menu, icon navbar menu, icon profile, icon kalender, dan lain sebagainya. Kemudian untuk gambar, di sini kami menggunakan dummy profile picture dan juga ilustrasi ketika user tidak tersambung. Kemudian warnanya di sini kami menggunakan warna yang telah tertampil pada gambar berikut. Di sini kami tidak menggunakan terlalu banyak warna atau kami menggunakan yang diistilahkan sebagai color shades, sehingga kami tidak menggunakan warna yang terlalu banyak. Selanjutnya pengorganisasian dan penyusunan lewat Windows itu 13. Di sini kami udah menggunakan ukuran dan warna yang berbeda untuk beberapa details yang menurut kami penting untuk diperhatikan oleh user. Contohnya seperti jumlah poin, sudah atau belum terkumpulnya kesubmitnya si tugas, dan due dates. Next. Untuk ketertarikan antar desain komponen yang sudah kami terapkan dan sudah tergambar jelas pada mockup, yaitu kami sudah membagi layout sehingga satu layar dengan komponen card base akan simetris yang mana memiliki margin antar card yang sinkron. Terus informasi dari setiap halaman merupakan hal yang harus disampaikan pengguna tanpa harus dijelaskan. Memahami layout pada sebuah layar, contohnya pada material di page class. Masing-masing card memiliki ketertarikan materi yang berbeda sehingga penggunaan akan tahu untuk memilih materi yang mana yang akan dilihat oleh mereka. Kalau prinsip proximity itu udah kami terapkan di sini di gambar. Terus continuity juga sudah ditampilkan juga di situ. Kemiripan atau similarity juga udah di situ di card-nya. Terus closer juga udah kami terapkan juga di situ. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap prototyping dari hasil desain yang telah kelompok kami buat. Nah, jadi pada tahap pertama, user diharuskan untuk login ke akun Google-nya pada halaman login page. Nah, setelah berhasil, user diharuskan untuk mengklik tombol next yang ada di bagian bawah. Nah, setelah user berhasil login ke dalam akun Google-nya atau akun Google Classroom-nya, user nanti akan diarahkan ke halaman homepage yang terdapat beberapa kelas yang sudah user enroll atau sudah user akses sebelumnya. Nah, pada contoh kali ini terdapat 3 kelas yang sudah user akses. Nah, selanjutnya user diharuskan untuk memilih salah satu kelas yang akan diaksesnya. Pada contoh kali ini kita akan memilih kelas analisis kompleksitas. Nah, setelah user masuk ke dalam atau setelah user memilih kelas yang akan diaksesnya, nanti akan masuk ke halaman list-list assignment atau tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Nah, di halaman ini terdapat 3 bagian berbeda, yaitu ada material, ada quiz, dan juga ada assignment. Nah, lalu juga terdapat drop-down untuk ngecek apabila ada event atau tugas-tugas yang akan datang atau yang belum dikumpulkan. Nah, setelah itu user di halaman ini diharuskan untuk memilih salah satu task atau salah satu assignment atau material yang ingin user akses. Nah, pada contoh kali ini kita akan mengakses salah satu material yaitu soal UAS. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa bagian ini merupakan bagian dari material. Nah, lalu setelah user memilih salah satu task atau tugas yang ingin diakses, nanti masuk ke halaman detail dari task yang sudah diberikan. Nah, di halaman ini user dapat melakukan submit tugas pada kolom sebelah kanan. Nah, kolom sebelah kanan ini terdapat sebuah box dan juga tombol submit. Tombol submit ini untuk melakukan submit atau mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan. Nah, apabila user sudah berhasil mengumpulkan tugas, maka terdapat keterangan bahwa task submitted successfully dengan warna hijau, yang berarti
tugas sudah berhasil dikumpulkan. Baik, selanjutnya step 14 yaitu pengujian. Nah, di sini kami melakukan pengujian dengan metode berupa drop, yaitu kami menguji aplikasi ini dengan tester secara langsung. Metode ini dipilih karena feedback yang didapatkan nantinya lebih maksimal dibandingkan dengan metode lain. Selain itu, diberikan juga beberapa pertanyaan kepada tester terkait bagaimana experience mereka ketika mencoba prototipe aplikasi ini. Kami juga meminta tester untuk memberikan rating untuk flows yang kami buat. Adapun pertanyaan yang kami tanyakan kepada tester adalah sebagai berikut. Nah, dalam pengujian ini dilakukan kepada 3 orang tester, yaitu Roni Rukman, Zaki Mahmud, dan Sri Utami. Yang pertama, analisis hasil pengujian. Berdasarkan rata-rata yang diperoleh dari hasil analisis, responden merasa sudah sangat mudah dalam menggunakan aplikasi ini. Hanya saja terdapat beberapa kekurangan seperti fitur submit file assignment, tampilan efek, dan tampilan gambar. Nah, selanjutnya rekomendasi dan justifikasi perbaikan desain. Yang pertama itu adalah fitur submit file assignment. Menambahkan field atau tombol untuk memilih file assignment yang akan dikirimkan masih belum ada, sehingga pengguna masih belum dapat melakukan submit assignment berupa file. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah tampilan efek dan warna. Kurangnya efek pada tampilan kelas sehingga tampilan terasa flat, maka dari itu kami menambahkan efek drop shadow pada beberapa komponen, sehingga tampilan menjadi lebih menarik dan tidak terasa flat. Dan juga menambahkan gambar karena masih kurangnya gambar pada aplikasi, sehingga kami memberikan ilustrasi pada kelas yang sudah diikuti oleh pengguna. Baik, sekian yang bisa kami presentasikan dari kelompok Karsa. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.